Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Horas. Perkenalkan, nama saya Devi Ramasari, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7, Universitas Simalungun. Saya mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, yaitu kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan pembelajaran asistensi mengajar merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kampus dalam wujud observasi, analisis kebutuhan, pembuatan perangkat pembelajaran, pengembangan kurikulum, mini riset atau PTK, dan praktik mengajar secara langsung atau nyata yang dilakukan di lingkungan sekolah. Tujuan asistensi mengajar. Kegiatan pembelajaran asistensi mengajar memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman berkontribusi secara langsung dalam dunia pendidikan, memberikan landasan jati diri pendidik, memantapkan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional, serta mendorong dan mengimplementasikan kemampuan berpikir kritis dan tingkat tinggi. Adapun tujuan umum dari kegiatan pembelajaran asistensi mengajar ini adalah: 1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan, siswa dalam bidang pembelajaran di sekolah ataupun lembaga dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, menghayati, dan mempelajari permasalahan sekolah ataupun lembaga yang terkait. Yang keempat, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam pembelajaran di sekolah, lembaga pendidikan atau komunitas. Pemetaan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan pembelajaran asistensi mengajar antara lain: 1. Mengenal tugas akademik maupun administrasi pendidik dalam pembelajaran maupun non-pembelajaran. 2. Memberikan pengalaman menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan analisis kurikulum dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terbimbing. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, dan menghayati permasalahan pendidikan di sekolah, komunitas yang terkait dengan proses pembelajaran dan pengembangan pendidikan. Yang kelima, mendiagnosis kemampuan literasi, numerasi, dan sains peserta didik di sekolah menengah pertama dan atas. Selanjutnya, kegiatan asistensi mengajar ini diharapkan juga dapat menghasilkan beberapa luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa, yaitu yang pertama, laporan praktek kegiatan asistensi mengajar mahasiswa di lembaga satuan pendidikan formal yang meliputi identitas lembaga, perangkat pembelajaran untuk rencana pembelajaran, proses dan evaluasi, serta kegiatan mengajar yang dilakukan di lembaga. Yang kedua, laporan hasil mini riset atau PTK mengenai problematika yang dihadapi sekolah sasaran. Manfaat yang akan diperoleh oleh mitra dalam kegiatan asistensi mengajar ini antara lain: memperoleh kesempatan untuk dapat berkontribusi dalam menyiapkan calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Manfaat kedua yaitu mitra mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam merencanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu meningkatkan hubungan kemitraan antara kampus dengan sekolah. Manfaat program asistensi mengajar bagi mahasiswa: 1. Mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu selama di bangku kuliah. Yang kedua, memperoleh pengalaman dan keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah, komunitas belajar, dan di lembaga pendidikan lainnya. Yang ketiga, menambah pemahaman atau penghayatan untuk mahasiswa tentang proses pendidikan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, memperoleh pengalaman dan bekerja secara interdisipliner sehingga
dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dan permasalahan yang ada di sekolah. Permasalahan yang kami hadapi di sekolah swasta Binaguna Tanah Jawa adalah kurangnya media pembelajaran, terutama minimnya jumlah buku di perpustakaan sekolah, sehingga proses belajar mengajar kurang efektif. Solusi yang bisa kami berikan dari permasalahan yang telah disampaikan yaitu mengubah media pembelajaran yang awalnya menggunakan buku menjadi menggunakan PowerPoint yang akan ditampilkan melalui InFocus, sehingga seluruh siswa lebih mudah melihat materi yang ditampilkan. Sekian dan terima kasih. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Hai, perkenalkan nama saya Wakil Maksa Panjaitan dan ini teman saya. Kami perwakilan siswa-siswi SMP Binaguna Tanah Jawa. Manfaat yang kami rasakan adalah program asistensi mengajar, yaitu Yang pertama, suasana belajar lebih fleksibel hingga kami lebih mudah memahami pembelajaran yang disampaikan. yang kedua, pembelajaran lebih menarik sehingga membangkitkan kreativitas belajar. Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah mengadakan program asistensi mengajar di satuan. Perkenalkan, nama saya Jessia Manisumbayak. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Binaguna. Nama saya Radu Anggiani, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Semarang. Nama saya Kamal Amelia Malik, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Semarang. Kami mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu magang atau praktik kerja Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pematang Siantar. Apa itu program MBKM? Program MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana program ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan dan menjadikan program tersebut menjadi bekal untuk dunia kerja.
Apa itu magang program MBKM? Magang program MBKM adalah kegiatan akademis yang dapat menjadi pilihan mahasiswa setara penerapan 20 SKS mata kuliah yang dilaksanakan di luar kampus sebagai media mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman real dalam dunia industri. Tujuan utama pelaksanaan program magang atau praktik kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengalaman dan kompetensi mahasiswa sesuai bidang ilmunya dan memperkenalkan budaya kerja yang real. Yang kedua, memperoleh masukan serta umpan balik atau feedback kepada pihak prodi dalam penyesuaian kurikulum yang sesuai tuntutan dunia kerja. Masalah yang sering terjadi pada perpustakaan adalah pada penyusunan buku di rak yang ada di ruang umum para pengunjung. Setelah selesai membaca, pengunjung tidak mengembalikan buku yang telah dibaca sesuai dengan kode buku tempat saat buku itu diambil, sehingga buku yang disusun di rak tidak sesuai dengan rak yang disediakan. Solusi atau cara mengatasi permasalahan-permasalahan ini adalah setiap pengunjung yang selesai membaca buku harap mengikuti peraturan perpustakaan, yaitu meletakkan buku di meja yang telah disediakan oleh perpustakaan. Kemudian, pihak perpustakaan akan mengembalikan buku tersebut ke rak dan dengan cara melihat kode yang terdapat di buku, kemudian disesuaikan dengan pengklasifikasian buku tersebut yang sebelumnya sudah tertera di rak. Sekian dan terima kasih. Salam mahasiswa Horas. Perkenalkan, nama saya Fadila Delia Febrianti. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun. Saya mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Asahan Kisaran. Manfaat yang saya peroleh selama mengikuti program tersebut adalah tentunya saya mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan teman baru, dan juga memperoleh cara belajar yang baru. Dengan mengikuti program pertukaran pelajar, saya merasa menjadi jauh lebih berani dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi selama proses pembelajaran di Universitas Asahan Kisaran. Permasalahan yang muncul saat saya mengikuti program pertukaran pelajar tersebut adalah saya mengalami culture shock, yaitu perbedaan budaya selama saya berada di universitas sebelumnya dengan Universitas Asahan. Dan juga permasalahan lainnya yaitu jarak tempuh yang lebih jauh dari universitas sebelumnya, yaitu sekitar 1 jam jika dibandingkan sebelumnya hanya 30 menit. Cara saya dalam mengatasi permasalahan yang muncul adalah dengan saya bergaul dengan mahasiswa lainnya yang berada di sana. Dan juga cara mengatasi masalah tentang jarak tempuh yang jauh yaitu dengan cara mempersiapkan segala halnya menjadi lebih cepat. Dan juga karena jarak tempuh yang lebih jauh, waktu berangkat menjadi dimajukan. Perkenalkan, nama saya Devi Wulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun. Saya mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Asahan Kisaran. Manfaat yang saya peroleh dalam mengikuti program ini adalah saya mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan teman-teman baru, dan mendapatkan ilmu pembelajaran yang baru di Universitas Asahan. Permasalahan yang muncul saat saya mengikuti program tersebut adalah mengalami culture shock, yaitu perbedaan budaya. Cara saya mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara bergaul dengan mahasiswa yang ada di Universitas Asahan.